Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Nabila dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Pesan Dakwah tentang Imbauan Pesan dalam akun TikTok @hyungagam. Analisis isi pesan dakwah model Anston. Selanjutnya, latar belakang dari penelitian ini yaitu bermula dari perkembangan teknologi yang semakin canggih, terutama pada generasi milenial saat ini, di mana masyarakat dituntut untuk pintar dan bijak dalam memanfaatkan teknologi khususnya pada bidang media sosial. Sejalan dengan perkembangan media dan internet, khususnya pada bidang media sosial, hal ini memberikan kemudahan bagi para dai dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Media sosial juga dianggap sebagai media yang efektif untuk digunakan dalam menyebarkan dakwah serta mengajak bahkan mempengaruhi masyarakat untuk hidup sesuai dengan ajaran agama Islam. Sehingga saat ini para dai mulai mengulik dan menyajikan konten sekreatif mungkin guna menebarkan kebaikan di seluruh dunia khususnya di Indonesia. Apalagi saat ini media TikTok menjadi salah satu media yang paling banyak penggunanya dibandingkan dengan media sosial lainnya. Melalui aplikasi TikTok, informasi atau konten yang dibuat dapat disebarkan secara menyeluruh ke seluruh penjuru dunia, yang mana akan muncul di beranda tiap pengguna aplikasi tersebut. Walaupun walaupun sang pengguna tidak saling mengikuti atau memfollow. Saat ini, salah satu dai yang menggunakan aplikasi TikTok dalam menyebarkan ajaran agama Islam yaitu Agam Fahrul. Agam Fahrul merupakan salah satu dai muda yang menggunakan aplikasi tersebut untuk menebarkan kebaikannya. Agam Fahrul memiliki banyak pengikut yaitu sebanyak 1,5 juta followers serta konten-konten dakwahnya sudah disukai sebanyak 40.000 orang. Bahkan konten-kontennya pun dibanjir dengan komentar-komentar baik dari para followers. Oleh karena itu, saya mengambil penelitian dengan menganalisis pesan dakwah yang disampaikan oleh Hyung Agam atau Agam Fahrul, sehingga dapat menarik followers yang begitu banyak. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan, maka ditemukan fokus penelitian, yaitu bagaimana pesan dakwah rasional yang terkandung pada akun TikTok @hyungagam. Kedua, bagaimana pesan dakwah emosional pada konten akun TikTok @hyungagam. Dan yang terakhir, bagaimana penyampaian pesan dakwah motivasional pada akun TikTok @hyungagam. Berdasarkan fokus penelitian yang tadi sudah saya jelaskan, maka muncul juga tujuan penelitian yaitu untuk menyadari dan memahami pesan dakwah yang bermuatan rasional, emosional, dan motivasional dalam konten video akun TikTok @hyungagam. Selanjutnya, landasan teoritis yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu teori imbauan pesan model Armstrong. Teori imbauan pesan model Armstrong ini merupakan salah satu teori yang dikemukakan oleh Armstrong. Lanjut, landasan konseptual yang digunakan yaitu konsep mengenai dakwah, unsur dakwah, pesan dakwah, dakwah di media sosial, TikTok, dan konten video. Adapun paradigma dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu paradigma interpretif yang akan menganalisis tentang makna dari suatu peristiwa. Yang kedua, pendekatan kualitatif yang akan dideskripsikan secara lebih rinci dalam bentuk laporan. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian analisis isi. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data premier berupa video-video akun TikTok Hyungagam. Yang kedua, data sekunder yang didapatkan
eee, melalui buku, jurnal, artikel, ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan juga berupa pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya hasil penelitian. Yang pertama ada imbauan pesan secara rasional, yaitu pesan yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan dapat memberikan pengaruh dan tingkah laku seseorang dengan cepat secara sadar dan tidak ada paksaan. Lalu imbauan pesan dakwah motivasional di mana pesan yang disampaikan oleh Agam Fahrul eh, mempengaruhi mad'u akan merasa terdorong untuk mengikuti apa yang diucapkan atau apa yang disampaikan oleh dai. Dan yang terakhir pesan dakwah emosional di mana audiens sudah merasa sudah sudah merasa atau mulai atau mulai atau mulai atau mulai ber atau mulai melakukan apa yang ingin dilakukannya untuk menjadi lebih baik lagi setelah mendengarkan konten video Agam Fahrul. Selanjutnya mengenai pembahasan dalam penelitian ini ditemukan dilakukan analisis isi pesan dakwah Hyung Agam yang pertama tentang tata cara berpakaian pada perempuan. Karena menurut Agam Fahrul, perempuan yang menggunakan kerudung ataupun mukena yang bermotif akan banyak mudorotnya dan dianjurkan untuk tidak menggunakan pakaian yang menimbulkan mudorot. Selanjutnya istiqomah dalam keimanan, karena sejatinya tidak ada iman yang naik turun. Selanjutnya penyembuhan diri atau self healing. Bahasan selanjutnya dari konten-konten video akun TikTok Hyung Agam memiliki pengaruh positif pesan dakwah di dalamnya. Yang pertama itu dapat peningkatan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, juga meningkatkan rasa tawakal pada diri dan juga meningkatkan rasa sabar Dan yang terakhir kesimpulan, yang pertama pesan dakwah rasional yaitu merupakan pesan dakwah yang dapat terpikirkan secara rasio dengan bahasa yang ringan sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat khususnya di kalangan anak muda. Pesan dakwah secara rasional ini juga dapat menjadikan kekuatan bahwa informasi tersebut benar adanya dan dapat dibuktikan secara nyata. Selanjutnya pesan dakwah motivasional. Pesan dakwah ini sudah sampai pada tahap di mana seseorang mulai termotivasi akan melakukan perilaku yang baik sehingga sudah tidak ada lagi keraguan dalam dirinya ketika untuk ketika untuk ketika hatinya terdorong untuk melakukan perilaku yang baik. Dan yang terakhir pesan dakwah emosional sudah sampai pada tahapan merenung dan segera mengambil tindakan menuju perilaku yang terpuji. Nah, pada tahapan ini mengantarkan seseorang atau mad'u untuk bergerak dan maju pada perilaku positif yang membuat dirinya merasa yakin dengan agama dan yakin dengan kegiatan berdakwah tersebut. Dan yang terakhir, adapun saran dalam penelitian ini, yaitu pertama, masyarakat dituntut untuk bijak dalam menggunakan media sosial, sehingga dapat menyaring konten-konten yang layak untuk dikonsumsi. Dan yang kedua, kepada peneliti selanjutnya, saya berharap untuk lebih
mengupas konten dakwah dalam akun TikTok Hyung Agam. Dan yang terakhir, saya pribadi atau peneliti membutuhkan saran dan kritikan yang bersifat membangun agar menjadi bahan perbaikan bagi penelitian selanjutnya. Demikian paparan hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.